mau nggak mau cut. Oh, jam 10 selesai. Kan undangannya jam 8 sampai jam 10. Iya. Nah. Ini siji ya? Ini mau siji? Siji ini narik dong. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, semoga Ibu semuanya dan Bapak semuanya dalam kondisi sehat walafiat hari ini. Nanti kita akan bersama-sama nanti di sini. Itu hampir kurang lebih berapa Pak ini? 3 jam ya? Oh enggak ya, kelamaan. Ya sekitar ya nanti maksimal 2 jam lah ya. Nanti nggak nyampe, semoga amin. Oke. Sebelum kita memulai desiminasi untuk diklat pada hari ini, Bapak Ibu mohon untuk kita berdoa bersama agar nanti dalam pelaksanaan desiminasi FASDA bimbingan dan konseling ini berjalan dengan baik. Ya. Berdoa dulu Mbak E. Nah, berdoa dulu. Oke. Berdoa meragaman dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Selesai? Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru semuanya dalam kegiatan desiminasi, kegiatan bimbingan dan konseling yang kemarin kita ikuti ya Mbak ini ya, selama hampir kurang lebih 4 hari. 4 hari. Di gedung BPGTK. Ya, itulah pokoknya. Di Karanganyar gitu. Itu memang kurikulum yang deep learning ini itu memang salah satunya menjurusnya ke bimbingan konseling, dan kita kemarin sudah mendapatkan pelatihan ya mengenai 7 jurus BK hebat. Ya, maklum ya karena presiden kita itu memang seorang pesilat ya. Jadi memang ada 7 jurus yang kita pelajari dan nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya mengenai 7 jurus BK hebat. Dan perlu diingat Bapak Ibu guru semuanya, untuk 7 jurus BK hebat itu tidak hanya diberikan kepada guru BK, tetapi setiap guru mata pelajaran itu juga memang harus mempunyai ilmu BK dasar. BK dasar yang nantinya itu nanti bisa langsung ada tindakan oleh guru-guru mata pelajaran ketika memang ada kasus yang terjadi di kelas. Karena sekali lagi BK itu kan memang nggak masuk kelas gitu. Anak memang di beberapa sekolahan BK itu masuk kelas, tapi untuk di SMK 2 memang tidak. Makanya kan terkadang informasi yang kita terima terlambat. Untuk itu perlu adanya 7 jurus BK hebat ini agar nanti kita semuanya stakeholder di SMK Negeri 2 Sragen bisa bersama-sama menangani siswa. Bukan seperti itu Mbak Eni? Ya, betul sekali. Kenalan dulu kali ya. Kenalan perlu nggak sih Mbak Eni? Perlu ya? Boleh. Perlu ya. Nama saya Andi Susilo, Bapak Ibu semuanya udah kenal ya, tapi jangan disingkat, minta maaf ya. Karena kalau disingkat nanti panjenengan wah gawat. Ya. Mohon maaf. Oke, baiklah, nama saya Bu Eni. Ya, kita berdua nanti akan menjelaskan 7 jurus BK hebat sekali lagi Mbak Eni ya mengenai definisi pengembangan kompetensi guru dan bimbingan konseling. Sebelum dulu kita explaining dulu. Ya. Kita explaining dulu, minta tolong Mbak Eni dibagikan satu meja satu. Pak Juli merapat dulu sebentar boleh? Ini Bapak Ibu, ini ada kertas setengah ya. Minta tolong nanti untuk minumannya dan makanannya bisa ditaruh kursi. Minta tolong panjenengan untuk berdiri sebentar. Berdiri dulu. Ya, oke. Minum dan makanan bisa ditarik kursi sebentar aja. Ya, nanti kita buat game untuk panjenengan. Pak Juli di sini aja. Oke, baik Bapak Ibu, nanti game. Monggo Bu Yana. Oke. Bu Yana di sini dulu. Nah, ke sini. Oke. Baik Bapak Ibu, gamenya simple Bapak. Oke, nanti ada kata sekat, sikut, sakit, dan sikat. Oke. Ya, nanti kalau saya bilang sakit, silahkan kedua tangan nih Bapak Ibu guru semuanya itu memegang perut sakit. Ya. Nanti kalau saya mau bilang kata sikut, silahkan pegang sikutnya masing-masing. Kalau bilang sekat, silakan jari telunjuk masing-masing ditempelkan gini ya. Nanti kalau saya bilang sikat, silakan berebut pertama kali untuk kertas di depan panjenengan. Ya, yang paling cepat berarti menang. Gitu nggih? Oke. Hadiahnya nanti motor Scoopy. Ya, cocok. Dalam bentuk stylo, dalam bentuk print-printan.
Oke ya. Baik, ya kita coba. Oke. Sikut. Sakit. Nggak kuat aku. Sekat. Sekat gini, nggih. Sikut. Sakit. Sekat. Sikut. Sakit. Sekat. Sikat. Oke. Oh, kelompoknya Pak Ari dulu, kelompoknya Pak Juli berdua, kelompok ini berlima. Kelompoknya Pak Ari sempat seret gitu. Oke, sekali lagi nggih. Oke, sekali lagi. Oke. Sekat. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Itu dapat siapa? Mbak ini coba kameranya diarahin di bawah untuk mendekati salah satu. Ini aja yang cowok-cowok aja. Kameranya bawa sini Mbak ini. Botol, oh boleh diganti botol, boleh. Diganti botol Bapak Ibu semuanya. Salah satu Mbak ini. Ya. Udah, biar keseruannya dapat. Nah, fokus ke salah satu aja. Oke, sekali lagi nggih. Sudah tahu permainannya nggih? Oke, sekali lagi. Oke. Lebih seru nanti kalau pakai botol. Oke ya. Sakit. Sekat. Sakit. Sikut. Sekat. Sakit. Sikut. Sikut. Lagi oke. Sakit. Sekat. Sikut. Sakit. Sekat. Sikut. Sikat. Yang pemenang sini Bu Heni, Bu Arini dan Pak Eka. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya Bapak Ibu guru. Oke, baik. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Masya Allah. Ya. Nanti bisa panjenengan praktekkan di dalam kelas, nggih. Ya. Sikat, sikut, sekat sama sakit, ya. Boleh. Ya. Ada beberapa jenis ice breaking yang sama sebenarnya. Kalau di bahasa Inggris ada clap, boom, nanti ganti pen atau apa gitu, rebutannya boleh. Beberapa nggih. Boleh diganti katanya dalam bahasa Inggris, bahasa Jawa, ini mungkin nggih. Boleh. Nanti diganti bahasa Arab juga boleh, Pak Ali dan Bu Yana. Gitu kan. Next, Mbak ini. Secara singkat Bapak Ibu guru semuanya, ada 7 jurus BK yang 5 itu sebenarnya untuk aspek murid ya, yang harus kita sampaikan dan kita terapkan ke murid. Tapi untuk yang 2 itu memang harus sistem. Tidak langsung kita langsung ke murid nggak bisa, nggih. Tapi yang pertama, nggih, ada kenali potensi. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya di kelas siapapun panjenengan bisa praktek, nggih. Bisa praktek asesmen minat dan bakat. Kalau di kami ada 8 kecerdasan ini. Yes, 8 kecerdasan yang nantinya Bapak Ibu semuanya bisa praktek langsung dan hasilnya langsung muncul. Oke, karena kemarin saya dan Mbak ini sudah praktek ke kelas. Kalau saya pribadi itu di kelas 11 TP3 dan 10 TP3. Kalau Mbak ini? Di 11 TIL3 sama 12 TIL3. Ya, aplikasi itu sangat mudah diakses dan nanti anak-anak cukup menjawab beberapa pertanyaan dan di situ akan muncul nanti dia termasuk 8 kecerdasan yang mana. Nanti praktek purun praktek ya. Nanti panjenengan sama enggak gitu. Nanti kita praktek. Next, nanti ada di kelola emosi. Itu bagaimana kita belajar mengenai emosi anak, ya. Kalau BK biasanya agak paham. Oh, anak ini agak sedih. Panjenengan masih paham semuanya lah. Mengenai bagaimana kita mengelola emosi saat kita berada di depan anak-anak.
atau kelas. Yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi, itu daya lenting Bapak Ibu. Intinya dari jurus ketiga itu adalah ketika ada siswa jatuh, dibangkitkan lagi. Jatuh, dibangkitkan lagi. Seperti lagunya apa Pak Kasno? Jatuh bangun aku, gitu ya. Itu salah ya Pak Kasno? Oh, salah. Jatuh lagi, bangun lagi. Jurus keempat tahu Mbak ini? Jurus keempat, jaga konsistensi. Di sini nanti siswa diharapkan dapat secara konsisten melakukan terus-menerus satu hal yang baik. Kemudian dari kebiasaan itu nanti akan membuat kenyamanan, kebiasaan dari kesadaran. Yes. Gitu guys. Jadi poin keempat itu intinya kita membiasakan diri. Walaupun di SMK 2 sudah agak hilang gitu, pembiasaan yang baik yang kita lakukan gitu. Sebagai contoh dulu saya sebagai murid ada pembiasaan sampah permen aja dikantongin gitu kan. Sekarang kan sudah nggak ada. Makanya itu sebenarnya perlu dibangkitkan lagi. Yang kelima, Mbak Eni, jalin koneksi. Di sini nanti siswa diharapkan mampu mendengar secara aktif, di mana nanti mendengarkan dulu kita siswa sebagai siswa itu bisa mendengarkan, berempati, kemudian masuk ke dalam pembicaraan itu tanpa dipotong. betul. Jangan memotong pembicaraan. Ya, walaupun terkadang kita sering gitu. Kita kira-kira kita kan kayak seakan-akan bisa meramu masa depan gitu ya. Mesti kasus kayak gini. Enggak gitu padahal enggak. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya mengalami hal yang sama. Nanti di sini adalah memang kita memfokuskan kita berempatik. Kita bisa menjadi pendengar yang baik dan setia. Baik itu yang salah kita benarkan, setia itu ya setia mendengarkan mereka bercerita. Nanti di endingnya baru akan ada namanya konfrontasi maybe. Konfrontasi itu lawanan dari apa yang mereka sampaikan. Kalau memang salah, sampaikan salah. Jangan, nggak apa-apa itu, jangan ya. Kalau memang salah ya salah aja, nggak apa-apa. Karena memang ketika nanti di luar, di dunia luar kan berbeda dunia dengan di pendidikan. Kita bisa memaklumi, ya, tapi kan tidak dengan nanti di dunia luar. Yang keenam ada bangun kolaborasi. Ini Bapak Ibu semuanya memang kita harus kolaborasi bersama dengan keluarga ya, keluarga, masyarakat, media, nah sekolah. Seperti yang terjadi di SMA Negeri 1 Cimarga. Kalau Bapak Ibu mengikuti sosmed, wah sangat sedih. Ya, betul. Sangat sedih Bapak Ibu. Wah, saya bayangin kalau saya guru di sini polo teman. Mohon maaf ya. Jelas-jelas judulnya ketahuan merokok di sekolah gitu. Kenapa itu media sangat penting? Karena itu bisa menjadi framing. Seharusnya yang betul gurunya gitu, tapi ternyata siswanya. Sampai 630 siswa mogok sekolah. Itu gurunya piye gitu. Dinasnya piye gitu kan. Ya nanti kita bahas ya. Yang ketujuh adalah menata situasi Bapak Ibu guru. Menata situasi itu kalau di bahasa kita ya anti bullying lah, bukan hanya di kita ya. Jadi memang kita harus bekerja sama tadi yang keenam itu membuat lingkungan menjadi nyaman, aman, selaras gitu kan, menyenangkan. Yang kemarin disampaikan sama Pak Ibu Evi, meaningful, joyful dan satunya apa ya? Mindful. Ya, jadi memang ada full-fullnya. Ada menyenangkan. Di kemarin juga disampaikan gitu ada. Next, kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu guru semuanya. Selama kita menjelaskan boleh dipotong. Nah, kalau ini boleh dipotong. Saya senang dipotong, tapi nggak semuanya ya, sedikit aja. Ya. Ada tak kayak ini Kak buat ini ya. Oke Bapak Ibu, secara konsep nanti secara penyampaian kita ke kelas itu menggunakan sistem ARKA Bapak Ibu guru. ARKA itu adalah aktivitas, refleksi, konsep dan aplikasi. Jadi memang kita biarkan anak-anak untuk aktivitas lebih dahulu melakukan itu sendiri. Biasanya kalau kita terangkan dulu gitu kan, terus nanti kita baru mereka melakukan itu mereka nggak akan penasaran. Tapi kalau mereka kita suruh aktivitas dulu melakukan apapun ya silahkan gitu. Kayak kemarin ya. Jadi contoh saat saya menyampaikan di 2 kelas. Pertama saya terangkan dulu 8 kecerdasan itu apa aja sih, kita jelasin satu-satu gitu kan. Setelah mereka tahu hasilnya ya udah, oh saya itu gitu. Di kelas 11 TP 3. Tetapi di kelas 10 TP3 saya balik. Coba kalian buka aplikasi Aku Pintar gitu kan.
Silakan itu nanti di situ kalian akan menjawab beberapa pertanyaan. Nah nanti itu kalian akan mendapatkan hasil kalian termasuk di dalam kecerdasan yang mana. Sudah mereka mengerjakan dulu. Akhirnya sampai muncul hasil, nah baru nanti kita bahas. Loh saya ini apa artinya Pak? Kok saya ini apa artinya Pak? Gitu. Jadi lebih menyenangkan ketika mereka beraktivitas lebih dahulu. Baru nganai refleksi mengadakan refleksi atau diskusi bersama, baru penjelasan konsep yang tadi saya jelaskan, baru namanya aplikasi kembali. Bisa terjadi seperti itu. Nanti ini secara umum, nanti 7 jurus itu kita lakukan secara arka. Next Mbak ini. Ini nanti Bapak Ibu mau mencoba Bapak Ibu, waktunya hanya 5 menitan menjawab pertanyaan atau nanti mencoba anaknya. Nanti akunnya akupintar.id/y tes kemampuan, nggak pakai MP. Tes kemampuan. Panjenengan mau coba? Ada 8 kecerdasan yang nanti termasuk kecerdasan. Yang pertama Bapak Ibu adalah intrapersonal. Ada nggak di situ Mbak? Kalau nggak ada ya udah, tak jelasin sendiri aja. Nggak ada. Yang pertama adalah intrapersonal, ya. Nah nanti boleh dicoba nih. Panjenengan sekarang pun juga nyoba bisa di Chrome, ketik aja akupintar.id/tesnya biasa aja, TSK strip kemampuan. Nanti jenengan akan mengikuti nanti di next 4 kali, 1, 2, 3, 4 mulai mengerjakan. Nanti sudah akan ada pilihan 1-4 pertanyaan, 1-4 pertanyaan 1-4. Kalau sudah nanti akan ada lagi selanjutnya. Kalau nggak salah ada 3-4 kali. Nanti akan baru muncul hasilnya. Itu diisi ada sesuai dengan keadaan dan kondisi Bapak Ibu semua. Yes. Ya, menunggu antrian kemarin juga seperti itu, Pak. Sabar. Ya, memang apa ya? Di link ini, di aplikasi ini, kendalanya cuma di menunggu antrian itu karena banyak yang memakai. Jadi kendalanya kita di sini. Yang lain sebenarnya sih sudah oke aja sih. Kalau untuk siswa sudah antusias untuk mengerjakan ini, cuman memang untuk mengerjakannya agak menunggu sedikit lama. Berapa soal? 4 menit? Menunggunya 4 menit. Soalnya berapa ya Mbak? Agak lumayan banyak Pak, 50 kalau nggak salah. Cuma menjawab, nggak menjawab, ngetik nggak, cuma milih atau sesuai, tidak sesuai nanti keluar. Iya. Sesuainya 1, ya, sesuai. Sama paling sesuainya 4 ya, gitu. Itu. Nah ini Bapak Ibu, ini saya lihatnya satu-satunya. Nih, bisa. Nanti hasilnya seperti ini. Dilihatin Mbak hasilnya kemarin Mbak. Iya. Jadi seperti ini Mbak. Benar nih kalau saya sendiri, hasil saya sendiri intrapersonal, nanti akan muncul seperti keterangannya. Kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang menandai dengan kemampuan yang memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Ada Nah ini hasilnya saya 100%, terus intrapersonalnya 85%, naturalistiknya 71%, kinestiknya 57% dan sebagainya. Ini hasilnya setiap anak berbeda, tergantung mereka menjawabnya. Ya. Nah, ini hasil saya sendiri. Ini kemarin saya menjawab intrapersonal. Langsung muncul nih. Di bawahnya ada penjelasannya. Intrapersonal itu apa? Dan ini kemarin yang muncul paling banyak di saya 100% intrapersonal. Ya. Ya. Walaupun di bagian-bagian lain kecerdasan lain akan muncul beberapa persen aja, nggak banyak. Cuma yang paling menonjol biasanya nanti yang muncul seperti ini. Nonton ya. Panjenengan nanti bisa coba. Arah aja. Ngeten nggih Bapak Ibu. Jadi ada 8. Saya jelaskan 8-nya aja. 1 intrapersonal, yang kedua interpersonal, yang ketiga adalah naturalistik. Bapak Ibu yang senang dengan perhewanan dan pertumbuhan dan alam sekitar itu biasanya naturalistik. Sing seneng-seneng ingon-ingon, sing seneng-seneng atur kembang itu biasanya punya kemampuan naturalistik. Ya. Yang ketiga ada logika matematik. Ya, yang keempat itu ada body kinestetik, yang kelima maaf. Terus yang keenam itu ada linguistik verbal atau orang yang bisa mengelola bahasa dan menyampaikannya. Yang ketujuh itu ada ada 7. Ada musikal. Ya, Pak Ari ini mungkin musikalnya jalan, Pak Kasna mungkin musikalnya jalan. Kalau saya hanya 39%. Kinestetik. Yang terakhir adalah kinestetik sudah spasial. Spasial. Ya, spasial. Oke.
visual. Nah, yang terakhir itu visual spasial. Visual itu jadi orang yang punya kemampuan dalam membaca situasi secara nyata atau di depannya menggunakan indera mata atau penglihatan. Nanti nggih Bapak Ibu guru nggih, ini secara ini sini aja bisa langsung dipraktekkan. Mereka bisa tahu hasilnya. Seluruhnya prinsip Bapak Ibu, nanti harapannya setelah mereka tahu ada rekomendasi. Seharusnya kelas 10 ada rekomendasi ekstra yang mereka ikuti dan rekomendasi nanti pilih karir setelah lulus. Ada rekomendasi. Contoh naturalistik bisa di peternakan, perkebunan, gitu bisa. Ya, tapi kalau basic-basic yang umum kayak TNI, polisi mah nggak bisa masuk di salah satu kecerdasan, nggak bisa karena multi kan, mereka multi. Tapi kalau yang bidang-bidang yang memang khusus bisa diarahkan atau direkomendasikan berdasarkan hasil tes mereka. Betul Mbak Eni? Ya, betul sekali. Selanjutnya? Satu ada tambahan Mbak Eni yang kenali potensi sudah ya? Sudah, itu aja. Nah, hop baik-baiknya ini. Jadi Bapak Ibu kan biasanya Bapak Ibu menilai mereka itu kan hanya dari satu, ini kelemahan sistem pendidikan kita sih sebenarnya. Yeah. Kita hanya melihat satu sisi saja. Ada beberapa hewan di situ, ada mulai dari burung sampai anjing, ya. Itu menurut saya anjing itu Bapak Ibu. Ya. Karena dulu debat, ini anjing mau kambing, anjing gitu ya. Ya, itu ada ikan, ada anjing laut, ada gajah, ada penguin, ada kera. Pertanyaannya sama, ya. Hewan mana yang paling cepat dalam memanjat pohon? Ya jelas jawabannya kan Bapak Ibu. Cuma, ya, padahal setiap siswa itu mempunyai kemampuan tersendiri dan unik. Kembar loh gitu. Apalagi yang nggak kembar ya, beda kandungan, beda bapak beda ibu. Ameh menjurus gitu kok gimana? Ada Bu Arin tak lahir nanti Bu Arin aja. Beda ovarium, beda itu ya Bu Arin ya. Ngerti nggak Bapak? Jadi memang kita nggak bisa menghindar dari sistem ini karena memang sistem di Indonesia memang masih seperti itu. Yang memang ya kowe kudu iso bahasa Inggris gitu ya, dia bisa biar tinggi. Kowe kudu iso bocor Arab kan gitu. Itu Bu Yana dan Pak Ali sebagainya. Sama. Memang sistem pendidikan kita masih seperti itu. Jadi harapannya memang kita jangan, terkadang siswa itu tanya, mungkin Mas Jenderal sudah pernah ditanyai, ngomong sih Pak kita harus bisa semua mata pelajaran, padahal guru loh mau ngajari musak pelajaran. Pernah mungkin Bapak Ibu? Nah, itu jawaban panjenengan Ribuan. Guru juga pernah belajar semuanya. Oh gitu. Kalau saya jawabannya sistem Indonesia kayak gitu. Lebih ke underestimate jujur aja kayak gitu kadang. Tapi nggak apa-apa gitu. Karena memang setelah kerja kan kamu dituntut bisa semuanya. Walaupun nanti saat kerja fokusnya cuma satu. Gitu. Next, nah ini. Ini gaya belajar. Ini gaya belajar. Diterangin nggak? Ya, ini gaya belajar bisa Mbak. Tak terangin nggak gitu. Gaya belajar itu ada 3 Bapak Ibu guru semuanya nggih. Kalau saya termasuk yang visual learning. Ya. Karena saya orangnya agak introvert gitu ya, butuh ketenangan gitu. Saya lebih suka nyaman kalau belajar malam hari di atas jam 10 gitu. Karena butuh ketenangan. Gitu ya. Visual ya. Ada anak-anak yang memang tidak bisa visual. Dia bisanya auditori itu mendengarkan. Hanya bisa mendengarkan gitu kan. Makanya dalam salah satu konten saya gitu, itu memang menjelaskan mengenai ini. Saya tuh pernah, dan sekarang aja lah, panjenengan mungkin sudah pernah juga, yang visual ya, enak-enak itu buku gitu, sabu gitu. Ya mau tiga tuh mau bantal. Ya karena memang bukan orang yang suka membaca gitu, gitu ya, lebih suka ke auditorinya. Makanya saya terkadang penjelasan ke anak itu ngasih link gitu kan, cara belajarnya efektif seperti apa, akun-akun atau pemilik mereka yang membahas mengenai TKA dan sebagainya, saya lebih suka mengasih link ke mereka daripada ke buku, mohon maaf ya karena berbeda gitu. Itu seperti itu. Walaupun ada sekarang ada buku TKA Express dan sebagainya gitu, seperti itu, semacam itu. Yang terakhir adalah kinestetik. Orang yang nggak bisa diem biasanya bakatnya di olahraga. Meh mikir gitu tidak buku melaku, ya, tidak ini gitu. Itu orang kinestetik atau orang yang punya kemampuan ya dia harus bergerak. Nah kalau saya nggak bisa ini. Ingat ya ada 3. Nah susahnya adalah Bapak Ibu semuanya dalam penerapannya itu nanti kita kan tidak tahu gitu. Anak itu di bagian mananya gitu kan. Terkadang anak itu senang nonton YouTube. Endingnya apa? Dia itu malahan 2, visual dan auditori gitu loh.
Kebanyakan anak sekarang seperti itu karena lahir ceprot wis enek HP. Dari kecil di wawasan nih HP. Itu loh. Endingnya ya kedua-duanya, kelemahannya dia nggak bisa fokus. Dia nggak punya kemampuan khusus yang memang cara belajarnya saya itu apa sih? Walaupun ada teori yang menyatakan bahwasanya bisa jadi visual dan auditori itu berkembang secara bersamaan. Nonton nggih? Next ini. Langsung jurus kedua nggih. Kelola emosi. Di sini nanti sama ini. Next aja. Dalam jurus kedua ini nanti diharapkan siswa mampu untuk menyadari diri, mengelola diri, mengambil keputusan bertanggung jawab, terampil berelasi dan peduli sosial. Dan di sini nanti juga ada aktivitas di jurus kedua ini nanti dengan kertas emosi. Nanti siswa akan mendengarkan cerita dan siswa diharapkan mampu untuk terbawa emosi di dalam cerita itu dan melampiaskannya ke kertas. Dan pada akhirnya hasilnya nanti kertas itu seperti apa? Apakah berhasil diremas dan hancur atau disobek, ataukah nanti masih mulus halus? Itu tergantung siswanya bisa mengendalikan emosi atau tidak. Nah, dari situ nanti siswa dapat mengenali perasaan apa yang harusnya muncul dalam dirinya nanti. Bisa mengendalikan emosinya sendiri. Nah, di sini nanti mengenali peta emosi. Kendali emosi. Kenali dan kendali. Kenali dan kendali. Nah, di sini nanti ada konsep di tangan kiri. Di sini nanti 4 jari itu merupakan kendali atau pawang. Kemudian nanti saat pawang hilang, yang ada perasaan itu, empati itu emosional itu di ibu jari. Kemudian saat ibu jari hilang, nah yang ada adalah telapak tangan itu dinosaurus itu reptil, jadi kemarahan. Jadi saat ada kemarahan berarti bisa dikendalikan dengan empati, kemudian logika. Seperti itu kurang lebihnya. Balik dulu. Jadi Bapak Ibu dulu semuanya, kalau kemarin kita itu dikasih slide pertanyaan, diberikan kertas gitu, kertas. Dari pertanyaan itu kita dibacakan, terus tindakan apa yang kalian lakukan. Kalau emosi silahkan remas kertasnya. Kalau enggak, ya sabar ya udah biarkan aja. Dielus. Dan hasilnya apa? Saya emosi. Gitu. Ya karena memang enak bocah sing nganyel kan itu ada kasus gitu kan, seorang guru bla 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 siswanya nganyel kayak gitu. Ya ora iso aku tangkret gitu kan gitu. Tapi ternyata banyak Bapak Ibu guru yang ada di situ ternyata memang masih halus pada aku emosian kan gitu. Jadi memang ceritanya bisa diganti. Jenengan buat cerita gitu, cerita panjenengan piyambak gitu. Nanti gimana reaksi mereka? Apakah mereka masih emosional atau sudah bisa mengendalikan emosinya? Baik Mbak, yang tabel tadi. Oke, jadi ada penyadaran diri dulu. Kalau mereka nggak sadar emosinya apa, wah susah gitu kan. Makanya harus ada pertama adalah pengenalan, yaitu self awareness. Semoga bacaan saya nggak salah ya. Ada menyadari diri dulu, sadar waktu itu nesu gitu loh, waktu itu sedih gitu loh. Dan sekarang anak-anak cowok-cowok biasanya malu untuk memang mengekspresikan itu. Salah besar Bapak Ibu semuanya. Ekspresikan aja. Kalau nangis aja ya Bu hari ini ya. Yes. Enggak apa-apa, cowok nangis malah salah. Itu teori salah Bapak Ibu semuanya. Cowok juga harus nangis, enggak apa-apa. Kalau memang waktunya nangis, betul enggak Pak? Yes. Pernah nangis ya? Oh sering. Sering. Hatinya lembut dia. Iya. Iya, dan nonton drakor. Oh enggak. Lah apa? Pas apa? Permennya hilang. Permennya mau siji, hilang. Ya, kan nggih. Jadi ada pengenalan dulu dan dikelola. Makanya tadi slogannya adalah kenali, kendali. Ya, jadi ada pengelolaan diri, gitu kan? Ada yang mengambil keputusan untuk keputusan tapi tanggung jawab loh ya kan? Contoh nek kowe wani pacaran, akibatnya apa?
hamil gitu kan ya. Ya kowe kudu tanggung jawab kan gitu contohnya gitu. Kita jangan membenarkan perilaku anak. Kowe iki yo piye jangan. Gak apa-apa cah lanang. Ini gak meteng toh. Wah, salah nih. Gitu kan ya. Ini gak meteng toh gitu. Apa gitu. Jangan ya. Kalau memang salah bilang salah. Karena itu memang untuk membedakan ekspresi, ya, untuk membedakan emosinya. Kowe salah kowe iki, enggak apa-apa. Makanya mungkin yang enggak kena saya itu kan kowe salah gitu. Ya buat ini ya. Ya, cara didik saya gitu. Tapi setelah kita bilang salah, kita harus kasih tahu benernya kayak gini loh. Kamu jangan kayak gini. Nanti kamu harus kayak gini. Nah, kayak gini tanggung jawabnya apa? Gitu. Nonton nggih? Selanjutnya adalah mengenai terampil berrelasi. Nah, ini yang paling susah adalah peduli sosial. Ya contoh mau si warna. Bayangkan 360 kira-kira masuk siswa sakmono kae masuk mabuk kabeh. Tanpa ada, mohon maaf ya, tekanan dan sebagainya. Tanpa ada orang-orang di belakang gitu kan. Iya makanya Bu. Kita aja yang kemarin ada kasus-kasus anak itu disyukur, syukur salamu dewe, tanmanya sendiri itu loh. Nah ini 630 ini. Masya Allah kan gitu. Makanya Bapak Ibu semuanya memang caranya gampang Bapak Ibu. Kalau memang ada yang sakit, ayo semuanya kita ajak pilih. Walaupun ada perwakilan, iuran, itu memang untuk tilek ya tilek gitu. Kalau memang lebih dari 3 hari, kalau memang kita tahu kecelakaan apa ya tentang tilek, nggak apa-apa. Jadi memang untuk menimbulkan ini agak susah ini social awareness ini ya. Nonton, next Mbak ini. Next terus 3. Tumbuhkan resiliensi Bapak Ibu guru semuanya. Kemarin kita nyita kartu ini. Kartu. Ada banyak kalau kartu remi, kartu Uno apa ya? Uno dan sebagainya. Kita sita. Kemarin tapi tak buat permainan. Jadi kita kasih tugas. Ini kita sampaikan yang ada di sana ya. Dan kemarin saya kebetulan harus mengapresiasikan 2 jurus. Yang pertama kenali potensi, yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Saya resiliensi. Kalau Mbak ini kemarin? Kelola emosi. Oh yang kedua tadi. Ya. Oh iya. Boleh bercerita nanti Mbak ini. Ya. Ya. Itu jadi setiap kelompok yang terdiri atas sama, ya kan kemarin ada TP3 itu ada sekitar 34, 35. Saya suruh hitung 1 sampai 4 karena kartunya 4 kartu ya. Hasbisu 1 kelompok 1, 2 kelompok 2, 3 kelompok 3, 4 kelompok 4. Satu kelompok kita kasih kartu. Perintahnya simpel. Buat menara paling tinggi dari kartu itu tanpa ada embel-embel bahan yang lain. Silahkan. Habis itu kita kasih waktu 5 menit atau 10 menit. Kalau kemarin 5 menit udah panjang. Jadi jangan lebih dari 5 menit. 3 menit itu juga nggak apa-apa. Setelah itu mereka bangun tuh, mereka ada macam-macam. Boleh lihat HP Pak? Boleh. Strateginya dibangun terserah. Yang penting jangan ada media lain selain kartu. Enak sing ditekuk gini, enak sing ditekuk gini atau lurus monggo. Setelah 5 menit akan dihentikan semuanya. Ada kasih tantangan. Kipas dengan kipasnya jarak 2 tegel gitu. Kipasnya pakai gitu. Kipasnya panjenengan boleh atau lawannya juga boleh. Nanti endingnya yang tetap bertahan, ya, tetap bertahan dengan bangunannya, yaitu bisa menjadi pembelajaran. Bahwasanya kalau memang membangun resiliensi itu memang harus ada pondasi. Ilmunya itu, jadi harus ada pondasi yang kokoh. Ya, pondasi yang kokoh dulu nanti baru bangunannya. Ngerti nggih? Jadi gak mungkin Bu, karirnya orang pewaris pun, anak yang pewaris pun juga pastinya jatuh bangun nggih. Ya, orang yang mohon maaf kaya gitu pasti jatuh bangun. Orang yang miskin juga jatuh terus kan, nggak mungkin kan ya. Ya Pak Ari ya. Gitu. Ada tambahan Mbak ini? Oke, untuk yang resiliensi ini daya bangkit kembali nggih, itu nanti kan kalau di permainan kartu itu tadi kan pasti ada jatuhnya kan, nggak mungkin langsung jadi menara yang tinggi, pasti gagal kemudian bangkit lagi. Lah itu di situ siswa diberi makna di situ bisa menumbuhkan semangatnya kembali atau putus asa sampai di situ aja. Yes. Seperti itu. Yeah. Kurang lebih itu. Iya. Kemarin juga sama. Kelompok 1 itu semangat awalnya kan. Jeglok. Akhirnya boya Pak ada. Iya. Jadinya putus asa ini. Ya. Dikasih dari hasil ini kalian merasakan apa? Yang kalian rasakan apa? Itu juga kembali ke jurus yang kedua. Memang saling berkesinambungan ya Bapak Ibu guru semua. Intinya kita harus penekanan di kalau jatuh, kalau biasanya saya menerapkan di Alpha Editor Bapak Ibu semuanya. Pencipta
beliau lah ya. Itu menciptakan bolam itu percobaannya sampai 1000 kali, walaupun ada beberapa artikel yang saya baca itu 999 ada, tapi dibulatkan menjadi 1000 kali baru terciptalah bola warna kuning gitu. Biasanya kalau saya menyampaikan anak kayak gitu yang saya tahu aja itu nggih. Intinya jangan sampai menyerah di kondisi apapun yang kalian rasakan selama menjalani hidup. Diilustrasikan kartu boleh, penjelasan boleh, dan sebagainya. Next, nah ini sama. Nah ini Pelajaran. saya kemarin permainan Bapak Ibu Guru. Gue buku ini kayak Pak? Apa coba? Permainan boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh. Jurus ke Ya udah ini. Kita jelasin dulu Bapak Ibu Guru semuanya. Fixed mindset Mbak. Ada penjelasan fixed mindset nggak? Ya, fixed mindset. Ada growth. Bacanya apa? Growth mindset. Growth ya. Growth. Ya. Bertumbuh ya. Growth. Ya. Fixed mindset Ibu, Bapak Ibu Guru, memang pemikiran yang stuck. Bahwasanya contohnya adalah kesuksesan itu hanya milik orang-orang pintar. Kesuksesan itu hanya milik orang-orang kaya. Itu fixed mindset. Ya udah ngono kuwi ya gitu. Tapi kalau growth mindset, ya, itu dibalik. Ya. Yang dimana kesuksesan itu milik orang-orang yang bekerja keras, rajin belajar. Nah itu. Jadi beda pandangan antara fixed mindset dan growth mindset. Ada beberapa pernyataan Bapak Ibu Guru. Nah nanti panjenengan milih gitu. Seharusnya ini ada satu lajur gitu. Kemarin saat buat permainan sama anak-anak. Ya sekarang kalian berjajar gitu kan. Itu nanti saya bacakan pernyataannya. Kalian pilih fixed mindset atau growth mindset dari pernyataan ini. Gitu. Kemarin saya seperti itu. Nah, akhirnya nanti di TikTok saya ada sambil promosi. Kan? Ke kiri nanti disepakati bersama fixed mindset. Kalau ke kanan itu growth mindset. Nonton ya. Nah, saya kasih contoh. Kalau panjenengan nanti yang milih fixed mindset, nggak usah angkat tangan. Tapi kalau jenengan yang pilih growth mindset, silahkan angkat tangan. Dari dua pernyataan ini, ya. Dua pernyataan ini aja, nggak usah banyak-banyak. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. 1, 2, 3. Oh, Bu Tuti. Ya, jawabannya adalah growth mindset. Yeah. Satu lagi, tak pilihin yang sama. Yang susah, Pak. Iya susah semuanya. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. 3, 2, 1. Oh, fixed mindset. Udah paham semuanya, nggih? Nah, panjenengan bisa diganti pernyataannya, Pak. Boleh sekali. Nggih. Sekali lagi, Pak. Sudah aja. Enggak ada pernyataan susah, Pak. Itu kan ya. Jadi intinya itu ada fixed mindset, ada growth mindset. Itu membahas mengenai kesuksesan, kegagalan, kesulitan, masalah, dan kritik. Nah, anak sekarang itu ini yang paling poin terakhir ini ya. Dia punya masalah tapi nggak mau dikritik. Wah, selantik kupingnya. Bahasa saya gitu, oke? Jadi memang harus anak-anak yang fixed mindset kayak tadi yang kasus Cimarga, wis pokoknya tanggung contoh terus pokoknya. Mumpung lagi viral gitu ya. Dikritik itu sakit hati. Ya, itu anak fixed mindset itu. Tapi kalau anak yang growth mindset itu tidak, terima kasih karena saya telah dikritik. Ya seperti kasus kemarin Ibu hari ini ya. Ya. Nek bocah fixed mindset, nek kayak iki kok gak mlebu. Masuk gak Bu anaknya? Masuk, berarti dia growth mindset. Merasa kesalahan dia, saya salah dan mau dibimbing. Gitu nggih. Itu. Jadi ada pemikiran fixed mindset seperti apa? Growth mindset seperti apa? Next, Mbak. Jurus 4. Jaga konsistensi. Yes. Di sini nanti ada kesadaran vs paksaan. Nah ini nanti ada kayak aktivitas juga. Nanti ada 2 orang, satunya A dan B. Itu nanti satu yang A itu menggenggam, yang B nanti
bagaimana caranya genggaman itu bisa terbuka. Game aja Mbak ini. Gimana aja? Oke. Iya. Silakan cari berpasangan aja, duduk aja Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu punya koin? Punya koin? Oh ya nggak apa ya. Apa ya yang bisa digenggam apa ya? Jangan cinta loh ya. Saya bisa genggam cintamu, Wak. Susah itu. Pokoknya digenggam aja. Apa ya? Silakan benda kecil aja. Ya bolpen juga boleh. Nah silakan berpasangan. Monggo. Bu Arini sama Bu Arini aja. Bu Yana sama Bu Devi atau Bu Eni sini berpasangan. Langsung aja Mbak Eni. Oke. Langsung praktek. Langsung praktek aja. Nah, monggo salah satu memegang benda digenggam. Oke, digenggam. Satu orangnya berpasangan, satunya adalah bagaimana caranya. Satu orang menggenggam, Pak Yuli satunya mungkin sama Pak Ali bagaimana atau caranya. Pak Putut. Bukan. Dua orang. Orang ke satu itu genggam memegang benda. Ya, yang satunya nanti berusaha untuk melepas genggamannya Yes. itu. Bagaimanapun caranya pokoknya harus lepas gitu. Yes. Genggamannya. Itu ya. Ya enggak menggenggam berarti piye carane kudu iso jikok barang kuwi. Nanti gantian. Iya, nanti gantian. Oke, 3 2 1 mulai monggo. Monggo. Kasihan sama yang tua, Mbak. Monggo. Aku melayu dulu, Pak. Saya syuting dulu biar dekat. Gimana? Mau membuka? Mau. Yang nggak mau membuka siapa? Oh ya. Ada yang nggak bisa? Ada yang tetap menggenggam bendanya? Ada yang tetap Ada? menggenggam. Oh ada ya. Bu Yenti masih menggenggam bendanya. Oke. Ya. Oh Bu Eni masih menggenggam. Oke. Bu Devi? Oh berhasil. Itu yang cowok-cowok? Berhasil. Oke, berhasil ya. Oke, sekarang dibalik Bapak Ibu. Dibalik. Yang tadi berusaha membuka sekarang menggenggam. Ya. Kemudian perintahnya berbeda nggih? Perintahnya berbeda. Yang tidak menggenggam itu bagaimana caranya tidak menyentuh tapi bisa membuka tangan itu tadi. Tangan temennya. Tanpa sentuh, tanpa pakai fisik. Tanpa ada sentuhan apapun. Pakai ngomong bisa, pakai ngobrol bisa, pakai merayu bisa, pakai dengan iming-iming juga bisa. Monggo. Boleh. Genggam kok. Orangnya orang itu bunyi. Jadi introvert nih. Ayo. Introvert ini. Gak mau dia. Introvert ini. Orangnya introvert. Ayo. Monggo Mbak Eni. Oke, baik. Sudah Bapak Ibu? Sudah semuanya? Sudah? Bisa membuka? Saged? Nah, di sini kita bisa memaknai bahwa tanpa harus menyentuh pun kita bisa untuk membuka apa yang digenggam seseorang dengan kesadaran atau dengan merayu, dengan berkata-kata untuk bisa menyadarkan boleh dibuka, meyakinkan untuk membuka genggaman yang begitu kuat. Yes, pengalaman baiknya adalah Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika yang memasak terkadang kan anak kita paksa kan kadang nggak mau ya. Mereka berontak. Anak yang kita paksa untuk merubah kebiasaan itu biasanya kan memberontak, gah gitu kan. Nah, anak yang frontal apa anak yang diem paling ya tapi dalam hatinya dongkol. Itu memang kurang efektif dilakukan. Tapi ada beberapa case yang memang perlu kita lakukan kan. Tapi untuk di kasus ini memang tidak semua hal itu harus bisa dipaksakan dengan bicarane kudu entuk kan gitu. Enggak. Tapi memang ada cara yang lain
itu dengan kesadaran. Praktek baiknya Bapak Ibu, dulu saya berhasil alhamdulillah gitu kan. Saat absen gitu kan kebetulan saat itu saya mendapatkan yang tidak menyentuh. Ya kan, saat ada absen. Bro, nyeleh pulpennya bro, nyong, ya. Berhasil Pak. Jadi bisa dialihkan, bisa jadi, bisa. Gitu kan? Atau mungkin jenengan rayu kasih 100.000 gitu kan. Atau jangan cantik deh buat apa gitu kan, bisa. Anak-anak kan biasanya kalau dialihkan dengan hal yang mereka suka gitu kan, makanya kita perlu asesmen apa yang mereka suka itu apa gitu kan, data lah mereka. Ini biasanya gampang. Wah, aku seneng bal Pak, cerita aja tentang MU gua, tentang Arsenal walaupun saya nggak suka bal kan itu nggih. Karena apa? Otak kita semakin dilarang terus semakin memberontak. Jangan melihat ke kiri, kira-kira jenengan delok ke kiri gak? Nah tetep apa wih gitu kan ya, itu secara normal otak manusia memang seperti itu kan ya. Saya tuh pernah membawa tasnya anak TKJ gitu. Saya pinjem tasnya, tapi jangan dilihat Pak tasnya. Nah ini apa? Nggak ada apa-apa, ini jangan dilihat. Saya semakin penasaran pengen melihat tas itu kan gitu. Sama, itu manusiawi, memang otak manusia memang seperti itu. Semakin dilarang semakin pengen pemasaran. Kalau bahasa Jawanya kurius gitu. Ya enggak Bu Devi, Pak Ari. Ya benar ya. Aku rada-rada bisa bahasa Inggris gara-gara perkara Pak Ari aku. Selanjutnya adalah Bapak Ibu semuanya, ini adalah 10 tombol ajaib daya perintah. Dalam diri ini kita cuma untuk mengenali diri siswa ya. Jadi ada tadi 10 tombol ini memang mereka harus punya ya. Dan kita berikan tantangan juga boleh. Contoh, kalian masuk SMK Negeri 2 Sragen, kira-kira motivasi kalian apa? Dari 10 ini silahkan ditulis. Mereka akan nulis tuh, alasannya apa gitu. Nah, kalau kemarin saya tuh kalian ikut FASDA ini apa alasannya Bapak Ibu guru semuanya gitu. Ditampilkan silahkan untuk milih. Kan nggak mungkin siswa semuanya milih kan? Ya. Dari situlah kita akan mengulik. Coba nanti setelah 2 menit atau 1 menit gitu kan, praktek, mereka menulis jenengan yang ketok antusias gitu kan ya, kon maju Bapak atau enggak suruh berdiri. Alasanmu apa? Cahayu gitu kan. Alasan kamu apa Ari gitu kan. Alasan kamu apa Anggoro kan gitu. Alasan kamu apa Aang gitu kan. Ya, ya, nanti di situ mereka akan bercerita. Oke? Akan bercerita motivasinya apa, terus mereka punya sesuatu hal enggak yang nanti bisa menjadi pembelajaran ke teman-teman lainnya. Oh ternyata enggak cuma tentang sekolah favorit toh mereka ke sini, tapi ada sebuah kebanggaan dari orang tua dan lain sebagainya. Ketambahan Mbak ini? Sudah. Pakai tutup butuh deh. Next. Nanti selanjutnya kami kasih Bapak Ibu. Tenang aja. Ini salah satu aplikasi Nah ini BK sering melakukan ini, monggo Bapak Ibu yang menyalahkan juga boleh ya kan. Sama halnya gini, siswa setiap pagi yang terlambat itu kita suruh lari 2 putaran setengah sekolah. Kira-kira anak itu terpaksa atau agak gerundel Bapak Ibu. Gitu kan ya. Tetapi setiap sore ya mereka keliling IKN atau Pemda 3-5 kali putaran bisa posting lari gitu kan ya, bisa mereka dengan bangganya lari kan gitu. Nah itu gimana nih? Kira-kira menyadarkan mereka lari neng telat atau lari neng IKN ke podo kebanggaannya bisa nggak ya Bapak Ibu semua? Sulit. Karena mereka di awal sudah ada kata terlambat. Kenapa kita di bagian itu selalu ngomong nggak apa-apa sambil olahraga gitu, walaupun mereka iya Pak sambil olahraga, iya artinya kan kita nggak tahu kan, katanya ke dalam hati nggak ada yang bisa ngukurnya kan. Asmara benar. Kita nggih Bapak Ibu semuanya ya, sebenarnya gitu. Tadi artinya yang tangan itu juga sama-sama 1 kilo, tapi dengan kesadaran diri dan paksaan. Lari sih, karena aku gak nggawa hasduk gitu biasanya saya. Nah gitu. Tapi minimal kalau prinsip saya adalah mereka olahraganya nggak ngaplok-plok gitu. Nggih, paham nggih Bapak Ibu semua nggih. Next. Jurus 5. Jurus kelima, jalin koneksi. Nah ini Mbak Eni atau saya?
Sebentar ya Pak ya. Oh iya. Rumus ini nanti rumus mendengar aktif. Di sini nanti ada rumusnya dengar jeng, yaitu dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Kemudian ekspresi diperlihatkan. Kemudian netralkan posisi dan gangguan hilangkan. Amati isi pembicaraan, respon, jangan dipotong. Nah ini nanti kayak mendengar aktif itu antara dua arah ya nanti. Itu pastikan tubuh dan jiwa kita itu di pembicaraan itu. Kemudian nanti ekspresinya diperlihatkan. Kemudian netralkan posisi. Jadi jangan sampai memihak terlalu apa ya? Ke salah satu pihak. Ya, ke salah satu pihak. Menyalahkan atau mendukung secara langsung. Terus kemudian gangguan hilangkan. Kemudian amati isi pembicaraan. Jadi pembicaraan itu apa? Didengarkan dulu, dipahami dulu. Kemudian direspon, kemudian jangan sampai ada pembicaraan yang dipotong, seperti itu. Yes. Praktek ya Bapak Ibu semanggi. Kalau panjenengan ada anak yang memang mau curhat atau cerita ke panjenengan, kalau posisinya bisa tidak berhadapan, jangan berhadapan ya. Kenapa? Seakan-akan menghakimi. Jadi jangan dibiasakan. Kalau ketika memang mereka cerita loh ya, beda dengan konsultasi, beda dengan mereka hanya laporan, itu it's okay. Tapi kalau mereka bercerita tentang masalahnya, kenapa orang BK loro bilik ya fungsinya itu. Ya, loro bilik. Sebenarnya kalau menurut aturan BK kurang pas kalau posisinya kayak gitu. Sebenarnya lesehan atau apa yang bisa untuk mereka lebih nyaman gitu, lebih nyaman ya. Jadi posisinya bersebelahan. Ya, bersebelahan. Atau agak mereng gini juga nggak apa-apa. Dan jangan lupa siapkan tisu ya, maka drama akan dimulai. Iya pasti. Tapi itu bahasa kita loh ya. Jangan bilang oke, nah drama dimulai. Wah nggak cerita cerita. Yang pertama adalah dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Mohon maaf Bapak Ibu, keseringan panjenengan kalau cerita nggak jenengan, next yang lain di sana. Jangan pernah posisinya jegang atau sembunyinya ke belakang. Karena itu seakan-akan kalian panjenengan nggak fokus untuk melihatin anak, terus bahkan sambil lihat HP. Kosek gitu jangan. Kalau memang panjenengan lagi repot, mending nggak diterima. Saya mau cerita Pak, sampai lagi repot nih, maaf ya gitu. Nggak apa-apa, daripada nanti mendengarnya setengah-setengah. Oke? Besok aja gimana? Atau nanti kalau saya biasanya nanti datang ke rumah aja kayak itu. Kalau saya, panjenengan nggak mungkin semuanya bisa seperti itu. Tapi memang kalau nggak sekalian. Daripada mereka sudah mendengarkan cerita terus tapi jenengan nggak mendengarkan, jadi rasanya kurang lah gitu. Habis itu ekspresikan. Kalau memang jenengan serius gitu, pasti akan muncul ekspresi kan. Jenengan biasanya saya kan gini, badan yang bagus itu condong ke anak, mendengarkan benar-benar kan. Ekspresi yang muncul dari panjenengan itu akan menandakan jenengan antusias nggak dalam mendengarkan. Gitu ya. Terus selanjutnya adalah netralkan posisi itu ya sama tadi, jangan jegang, jangan apa, posisikan jenengan tetap stay. Dan tadi yang selanjutnya adalah gangguan wong liyane neng jobo ku ya, neng wong BK ngen bilik tetap fokusnya di bilik gitu. Jobo ku lalu karaokean itu ya tetap bilik dua itu tetap berjalan kan. Itu amati pembicaraannya. Nanti yang terakhir adalah itu respon, jangan lupa direspon. Respon itu bisa dua. Respon setuju sama tidak setuju. Setuju itu bahasa kerennya adalah konfrontasi. Kalau setuju ya setuju. Kalau bahasa Inggrisnya agree or disagree. Labiku cocok lah bro. Cocok ya. Terakhir. Ya nggak apa-apa. Antar guru nggak apa-apa. Cocok ya bro ya. Cocok ya. Terakhir adalah jangan dipotong. Kalau memang mereka cocok, pasti panjenengan terutama guru BK mesti bosan mendengarkan cerita anak ngono-ngono kuwi, betul atau enggak? Apalagi masalah kasmaran, cinta, putus gitu kan. Tetapi kita harus melakukan, harus mendengarkan. Kalau kita mau merespon di awalnya ya nak gitu, ya udah mbok ceritanya sama, jenengan pun ngertos endingnya wis toh. Nangis gitu kan. Tapi dengarkan aja dulu mereka. Oh ya sak kupingin jenengan abang gitu. Gitu nggih. Gitu. Jadi kalau memang jenengan mengiyakan di awal, komitmen dengar jang ini panjenengan harus laksanakan agar anak nyaman. Jadi ketika memang jenengan contoh kasus jemput anak itu, buatan santri mau,
tak jemput anak dulu ya nanti gitu. Walaupun jenengan udah tahu ini pasti masalah gitu. Karena biasanya jenengan yang ceritakan jenengan udah akrab anaknya, betul atau enggak? Dan jenengan tahu kasus nih, ini masih bocah kayak masalah karo kain. Kain jenengan pengertas nami nih. Biasanya ini buatan nggih Bu Arni nggih. Nah, guru-guru jenengan itu biasanya pernah Bu Yeti. Ya, Bu Yeti itu mohon maaf ya Bu ya. Saya cerita ke anak-anak itu mohon maaf ya, bukan untuk memuji Bu Yeti enggak, best katanya. Dekat sama anak, mendengarkan cerita anak itu, yang saya sering cerita itu tentang Bu Yeti itu loh Pak. Bagus. Gitu. Positif Bu, tidak negatif. Nah, negatif enggak mungkin tak ceritakan di sini. Tapi insya Allah enggak. Gitu ya. Mungkin bisa menjadi inspirasi panjenengan semuanya. Karena memang beberapa anak yang saya akrab gitu kan, memang salah beberapa gitu kan, nyebutin kata Bu Yeti. Nama Bu Yeti maksudnya. Dalam ketika mereka dapat masalah, cerita, guru itu yang enak tuh lupa kayak nyebut merek kan. Mohon maaf ya, bukan maksud apa-apa. Next adalah keterampilan mendengarkan aktif sama sebenarnya kayak tadi. Oke, sama kayak tadi ada membuka percakapan panjenengan. Nah ini hindari kata-kata apa ya kayak judes. Ya sudah silahkan cerita gitu. Jangan ya. Tapi bukan dengan halus. Ada yang bisa kami bantu gitu. Ya silahkan mau cerita. Kalau memang percaya sama Pak Andi, silahkan untuk cerita. Nanti insya Allah Pak Andi akan mendengarkan sampai selesai. Kalau Pak Andi bisa bantu, nanti akan Pak Andi bantu. Kalau enggak nanti akan cari orang lain yang bisa membantu dalam masalah kamu. Gitu ya. Memang benar-benar ada koyo psikolog kok Ibu. Sing penting ada gak dadi psikolog. Psikolog Mas. Keterampilan bertanya Bapak Ibu. Jadi kalau bertanya benar-benar harus ada nyambungnya dengan si anak ya. Makanya di awal Bapak Ibu harus cari asesmen, informasi yang paling banyak. Ya Bu Arini ya, rumahnya di mana gitu kan. Orang tuanya kerjanya apa gitu kan. Saudaranya berapa? Membuka peluang pertanyaan yang nanti akan disampaikan selama perjalanan katarsis atau cerita, drama, drakor anak-anak gitu kan. Keterampilan merespon, merefleksi dan menyimpulkan. Next. Jurus 5, biasanya oh ya jurus 5 selesai, biasanya kita akan dapat kartu. Wah, jurus 5 gitu ya. Dulu. Bangun kolaborasi Bapak Ibu ini kok perannya di sekolah sama Arkanex. Nah, ini salah satu skema ya. Salah satu skema yang memang bisa dilakukan di sekolah ketika memang murid ada masalah. Oke. Yang pertama masalah murid. Di sini hanya gambaran skemanya aja, jadi enggak kasusnya langsung tidak. Itu ada 2, oke. Masalah akademik hasil belajar, yang kedua adalah masalah presensi ya. Kita BK dulu aja. Kita BK masalah presensi. Presensi itu nanti akan ketika anaknya nggak masuk ada referensi. Moto ya. Bukti kehadiran harus ada Bapak Ibu, Pak Kasno, Pak Eko, saya, Bu Arini, Bu Heni, Bu Yuli, Bu Tuti, Bu Eni, Bu Pak Eko dan sebagainya. Harus ada bukti fisiknya, memang sebagai landasan, dasar hukum gitu kan. Makanya surat itu penting. Ya, habis itu nanti akan muncul masalah ketidakhadiran. Hadir itu nggak ada masalah. Yang ke bawah yang kuning, ketidakhadiran atau masalah lainnya. Referensinya mungkin bisa jadi dari guru kelas, kalau di kita wali kelas ya. Itu. Terus nanti di tengah-tengah ada murid yang mendapatkan bimbingan. Kalau memang ada masalah dalam kehadirannya. Ini skema aja Bapak Ibu guru semuanya. Nah, ketika ada bimbingan dari guru BK, nanti bisa konseling dengan guru BK, konseling dengan wali kelas dan tim dan lain sebagainya sampai dengan kepala sekolah kalau memang harus melibatkan kepala sekolah. Next. Ini sama Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ini adalah beberapa dokumen ya, yang memang harus disiapin ketika memang ada masalah yang muncul. Salah satunya adalah 6 dokumentasi dan komunikasi. Makanya daftar hadir dan sebagainya itu diperlukan sampai dengan foto dan sebagainya. Next aja Mbak ini langsung jurus ke-7 menata situasi. Yes. Next. Ya ini. Aku. Ya. Oke Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kalau masalah menata situasi ini ada 2 hal Bapak Ibu semuanya.
Menata situasi itu bisa datang dari internal, bisa datang dari eksternal. Kalau eksternal itu bisa jadi bencana alam, kita kan nggak bisa memprediksi gitu. Nah, tapi kalau ada beberapa hal yang datangnya dari internal, masalahnya dari guru, dari siswa kan, kita bisa meminimalisir. Nonton nggih. Sama halnya ketika kemarin ada yang Cimarga itu, seharusnya bisa diminimalisir seminim mungkin. Masalah yang muncul sampai 630 anak itu bisa. Sekarang kadang saya berpikir, terus guru BK-nya ngopo ya gitu. Masa nggak bisa mengendalikan sekitar masuk satu kelas 2 kelas? Saya kembali ke guru BK ya, karena saya guru BK. Kok bisa sampai 630 kok bener-bener mogok gitu. Gitu. Oke. Kalau kita berbicara faktor kenyamanan ini, kita ada 4 aspek yang memang harus kita kondisikan, Mbak Eni. Ya. 1, Satuan pendidikan, yang kedua keluarga, yang ketiga masyarakat, yang keempat media. Di sini nanti menata situasinya aman, nyaman, dan menggembirakan untuk lingkungan sekolah nih, untuk siswa nih nanti. Nah di sini nanti itu ada apa ya, hambatan atau rintangan itu, sama ada Oke, saya lanjutkan. Oke, Bapak Ibu guru semuanya. Jadi ketika kita membahas situasi, memang harus ada 3 aspek, okay? Triangle, benar nggak? Ya, triangle. Triangle. Rasa apa protes, nabiku Jawa. Yang memang harus terpenuhi Bapak Ibu guru semuanya. Yang pertama adalah edukasi. Jelas, anak-anak ke sekolah itu untuk belajar, nggak untuk yang lain. Belajarnya macam-macam gitu. Nyapu itu Bapak Ibu, belajar nyapu gitu. Sekolah kok nyapu gitu, wah salah kaprah Bu. Okay. Menurut penelitian Harvard University, bahasa aku terlalu tinggi ya sih, bro. Menyatakan bahwasanya kesuksesan anak itu lebih banyak ketika mereka mempunyai tanggung jawab di rumah. Itu penelitian tuh, enggak saya itu, bisa dicari nanti. Menurut Harvard University, gitu kan. Kampus di Amerika Serikat ya, Bro? Di UK atau di Inggris, di UK, ya? Bener UK ya? UK bener. United Kingdom. Ya. Aku rada pinter lah, beramarku iki lah, masya Allah kan. Gitu kan. Jadi memang menyatakan bahwasanya anak-anak yang punya tanggung jawab dari kecil itu faktor kesuksesannya lebih besar. Bukan berarti sukses menjadi presiden, menjadi pengusaha, tidak. Tapi lebih bertanggung jawab, lebih disiplin, manajemen waktunya oke. Jadi ketika memang usianya dilepas gitu ya, dilepasnya apa ya bahasanya? Saatnya mereka kerja gitu, mereka sudah tahu nih apa yang harus mereka lakukan. Makanya salah satu kesalahan faktor terbesar orang tua adalah tidak memberikan tanggung jawab di rumah. Contohnya nyapu, isah-isah, umbah-umbah, ya kan? Ngopai pelem tonggone gitu kan. Enggak, itu enggak termasuk. Atau jadi memang kita harus kasih tanggung jawab ke anak untuk memang mengelola kondisi rumah. Atau jadi memang harus ada edukasinya. Makanya ketika ada yang nyangkal, siswa yang sinau Bu, orang nyapu, selentik kupingnya Bu. Fix, selentik kupingnya. Deal. Buat terus ada toleransi. Kulot bilo nanti, tenang aja. Yang kedua adalah tata kelola, memang harus dikelola. Yang ngelola siapa? Bukan kepala sekolah, bukan bidang sarpras, tapi semuanya yang ada di sekolah itu memang harus ada mengelola terus semuanya. Kita tata kelola yang terakhir adalah sarpras. Seandainya hilang salah satu gitu Bu, kira-kira berjalan nggak? Contohnya sarpras kelasnya nggak ada mejanya semua gitu, bisa berjalan nggak? Bisa, tapi ada keterbatasan. Terus sekarang ada penggunaan Android untuk pelajaran gitu, nggak ada wifi, nggak ada kuotanya gitu. Ya, iya gitu kan. Makanya memang harus tiga-tiganya memang harus tersedia agar tercipta kondisi aman, nyaman, dan menggembirakan. Next, terima kasih. Nah, mungkin itu Bapak Ibu guru semuanya tentang 7 jurus BK hebat. Oke, kalau memang nanti panjenengan butuh materinya, butuh bantuan untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan ya, salah satu jurusnya, nanti bisa ke kami, Japri boleh, chat boleh, telepon boleh, melalui Kris juga boleh.
Mbok menawi ada pertanyaan dari panjenengan. Any question please? Bener gak Bu? Ya bener. Mas, umur Pak Ari itu saya jadi pinter bahasa Inggris. Enten Pitangletan, Bu Arni, Mbok menawi. Ada Bapak Ibu? Pak Asno mudeng, mubeng, apa muter? Muyur. Mudeng, alhamdulillah. Ya. Iya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya untuk contoh kasus yang ketika anak dikasih kertas terus itu digenggam atau dalam keadaan masih bagus atau kirakan contoh pertanyaannya seperti apa? Oh iya. Apa aku? Saya coba dulu. Oke. Ngenten Bu. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mencoba menjawabnya nanti bisa ditambah Pak Andi. Di kondisi siswa Kemarin itu kan sebenarnya agak salah cerita gitu ya. Nah, di situasi kamu ini ceritanya. kamu siswa datang terlambat dari rumah sudah kebangun kesiangan, kemerungsung gitu. Habis itu nanti sampai di jalan bannya bocor. Kemudian sampai di sekolah masih dihukum sama guru. Nah, di situ bagaimanakah kondisi perasaan kamu? Itu ada yang sabar Bu, sabar. Namanya juga ujian, ada juga. Masih utuh juga ada. Kemudian ada yang langsung diremes karena kecewa. Sudah dari rumah sudah bangunnya kesiangan, sudah di jalan bannya bocor, sampai di sekolah masih dihukum oleh gurunya. Itu ada hasilnya sebenarnya, diremes itu kertasnya sampai hancur. Kemudian di situ siswa kami minta untuk memaknai bahwa kalau emosi kalian luapkan di kertas, bagaimana kondisi kertas itu, kecewa nggak sama apa yang kalian lakukan itu? Ngonten. Bisa ditambahkan? Saya tambahin ya Bu. Jadi cerita yang di sini kertasnya memang harus benar-benar bersih ya. Tanpa ada tekuan baru saya dapat. Jadi benar-benar bersih dan artinya nggak ada remetan atau tekuan. Jadi yang ada tulisannya boleh-boleh. Oke. Nanti harus ada beberapa pertanyaan. Contoh, saya atau enggak langsung sebut aja Ari gitu kan. Ari, ini ada contoh, nanti silakan kalian mengekspresikan kalau ini kalian menjadi posisi seperti ini. Ari bangun kesiangan. Sehingga dia terburu-buru berangkat ke sekolah. Nah, kalau kalian di posisi ini ekspresi apa yang memang kalian munculkan? Kalau memang marah, kecewa silakan diremet. Kalau biasa aja, ya udah dilus saja. Gitu. Dan pertanyaan kedua berlanjut. Setelah di perjalanan ternyata banyak Ari bocor. Harus nuntun sepeda dulu mencari tambal ban gitu kan. Gimana perasaan kalian kalau di posisi Ari gitu kan? Mereka suruh ekspresikan, ngeremet, ngelus-ngelus atau gimana? Monggo. Pertanyaan selanjutnya. Setelah sampai di sekolah ternyata Ari dihukum sama guru BK. Gimana ekspresi kalian? Monggo. Pertanyaan keempat. Ternyata setelah sampai sekolahan bukunya ketinggalan. Gimana ekspresi kalian? Remat-remat kok dibiye kan? Oke. Bisa memahami gitu ya Bapak Ibu semua gitu. Nah, setelah itu nanti ternyata gitu kan ibunya datang ke sekolah untuk memberikan bukunya. Endingnya gitu, dibuat ada ceritanya, tapi ada yang enaknya juga, jangan gak enak terus. Ada enaknya, mungkin gak enak, atau enak, atau gak enak, atau gak enak. Nah, jadi beda apa Bu hari ini? Enak gitu ya, jangan. Enak gitu. Ceritanya berlanjut aja Bu. Jadi dibuat kayak cerita, cuma di part-part gitu. Nanti kita akan tahu tuh kondisinya. Maknanya adalah selain mereka bisa mengekspresikan adalah ketika memang itu kamu lakukan pada orang lain gimana? Kira-kira itu bisa balik gak perasaannya ketika kamu sudah marah ke orang lain? Bisa. Tapi apakah ada bekas? Ada. Nah, apakah itu bisa hilang dari hati teman kamu? Kalau kamu seketika langsung marah, meluapkan emosi, kalau bisa kendali kan gitu. Itu maknanya gitu. Jadi jangan mudah marah. Dipelajari dulu situasinya, nanti baru mengeluarkan emosional itu macam-macam ya. Bukan emosi marah, tapi emosional itu perasaan yang muncul, sedih, senang,
gembira, kecewa itu emosional. Seperti itu. Oke. Semoga bisa dipahami. Yang lain mungkin Bapak Ibu? Ya silakan Pak Kasno. Maaf sebelumnya Pak Andi. Tadi di awal saya mendengar respon yang disetujui dan respon yang tidak disetujui. Di sini saya ingin tahu ekspresi dari Pak Andi sendiri seperti apa kalau respon yang disetujui dan respon yang tidak disetujui. Ekspresi mukanya seperti apa? Ekspresi wajah gerak motoriknya seperti apa? Monggo matur suwun. Berarti itu memang ekspresi saat bercerita. Iya. Oke. Saat cerita di depan itu kan maksudnya, bukan di depan, tapi ketika konseling dilakukan oleh guru BK dan siswa, betul? Ya. Kalau saya pribadi, karena pertanyaan ke saya, gitu, saya jarang memunculkan ekspresi yang macam-macam ketika memang lagi konseling. Ya, saya cukup menghargai apa semua ceritanya dia. Ya udah diain aja, gitu. Tapi dalam hati, besok gitu ada ya. Contoh ya dalam hati ya, ngono nangis. Pernah nggak Bapak Ibu? Ya kan? Nah, karena kita sudah melalui tahap itu, jadi lucu gitu kesannya ya kan. Tapi kan tidak dengan mereka, ya kan? Tidak dengan makanya jangan memunculkan ekspresi yang, alah jangan, kalau nggak usah. Yaudah, kalau saya pribadi, yaudah biasa aja, gini gitu kan. Kalau konseling deh, pertanyaan sekali lagi saya kecil kan lingkupnya kecil ya. Kalau konseling ya, kalau saya memang saya jarang memunculkan ekspresi yang memang itu nggak perlu saya keluarin gitu. Tapi kalau ngobrol orang tua beda lagi. Wih kudu maido Pak. Nek aku bocah kan kudu maido sih. Kenapa kamu terlambat? Tapi dalam ilmu ini Ibu namanya bergerak apa? Apresiasi. Nah ini ada. Nah ini. Angel Bu. Ini ada salah satu teori tentang burger gitu. Tapi susah saya lakukan. Jujur aja. Nanti panjenengan mungkin bisa, tapi kalau saya susah. Nah, bisa lagi. Jadi berbeda Pak. Kalau konseling memang kan saya itu pernah kayak maido gitu, tapi kok ternyata anak sampai nangis ya. Sampai di itu saya refleks itu, kok bisa ya nanti. Padahal aku zamanku gak mau hangat gitu. Ternyata berbeda. Ya udah, ikutin aja alur mereka. Maunya gimana gitu, gitu kan? Nah ini Bu, jadi ilmu berger. Jadi ilmu berger itu apresiasi, koreksi, apresiasi. Jadi Bu Hemi, Bu Yuli, Bu Tuti dan guru BK yang di depan kalau saya nek catatnya terima kasih telah datang ke sekolah. Kira-kira angel kok gampang kok Ibu ya. Terus anak bocah sing rangodasi terima kasih telah memakai seragam, tapi dasinya dipakai ya gitu. Setelah dipakai bagus. Kira-kira SMK cocok gak gitu, makanya saya susah kadang. Tapi memang itu harus kita lakukan. Panjenengan yang di kelas gitu kan. Bu, saya belum ngerjakan PR. Gak apa-apa, alhamdulillah kamu sudah sampai sekolah dulu, ya kan? Gimana? Yaudah kamu turun teman-temannya, gitu kan? Sudah nih, bagus. Kira-kira bagus ini gondok kok kan? Gak bisa, buku terbang. Buku terbang gak di sini. Nah, panjenengan yang bisa menilai sendiri gitu. Memang ada teori seperti itu Bapak Ibu yang kemarin kita dapatin di sana. Aku yang bahatin. Bisa. Kenapa kamu terlambat? Langsung gitu ya Mas ya? Mas Ibu, gimana gak ngerjain kowe nih? Gak ngerjain apa? Masih masa gitu kan? Itu manusia. Tapi dijaga kayak emosi, kendalikan emosi. Kamu terlambat. Tapi beberapa kali memang susah. Kalau ada ya nggak apa-apa, terima kasih kamu udah datang. Saya pernah beberapa kali kayak gitu. Tapi aneh ya, suasana jadi aneh, jadi kuat, aneh ya Mas. Bahasa Inggris apa? Jadi piye gitu loh maksudnya. Ya kayak gitu lah pokoknya. Gitu Bapak Ibu, memang gitu Pak Kasno gitu. Jadi memang beda penerapan ketika kita memang konseling. Kalau konseling kan konotasinya bermasalah nih. Ada konselingnya kita, masalahnya, konselor ya, masalahnya kita, masalahnya, prosesnya konseling, bocahnya konseling, itu kan masalah. Tapi kalau bimbingan dan sebagainya kan belum tentu ada masalah. Jadi berbeda. Kalau masalah sangat kita ya udah kayak anak jadi anak-anak lagi lah. Masalah itu pernah tak lewati gitu. Apalagi yang asmara itu dengan yang sekiranya dulu itu lancar jaya, gampang gitu. Tapi kan nggak mungkin bisa kita lakukan
kan itu kan. Nanti dipasang ya, semoga bisa lancar. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Pak Juni kok namanya? Oh, segera 2 menit lagi. Jam berapa tadi? Alhamdulillah. Sambung ke Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih kamu ucapkan. Sini. Tidak pakai kita perpisah. Penutupan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah bersedia hadir. Burger. Ingat burger. Ya, semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat kepada panjenengan semuanya dan harapannya nanti bisa diterapkan kepada siswa-siswi di SMK Negeri 2 Sragen. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang yang berharga dengan anak-anak, harusnya kan bisa meluangkan waktu dengan kami sebentar. Iya. Tenang, kita tidak akan bahas snacknya, datanya dari mana. Tenang aja. Maaf. Sekali lagi adalah ini kita mencoba untuk menularkan ilmu ke panjenengan. Saya yakin panjenengan lebih pintar daripada kami karena kita masih bawang gitu juga. Tapi memang harus kita lakukan untuk kita diseminasi, harus kita sampaikan. Harapannya nanti ada tindak lanjut atau kelanjutannya dari apa yang kita lakukan hari ini. Dan kami minta maaf mungkin dalam penyampaian, tingkah laku, tindakan mungkin kurang menyenangkan dan tidak berkenan di hati panjenengan semuanya. Kami undur diri, saya Adi. Saya ini Pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.